Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas akhir semester saya pada mata kuliah psikologi konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perilaku empati dan pendekatan dalam konseling. Nah, baik, yang pertama yaitu adalah perilaku empati. Nah, materi pertama yaitu adalah pengertian perilaku empati. Nah, empati merupakan wujud dari kepedulian terhadap sesama. Terdapat banyak alasan untuk tanggap terhadap perasaan orang lain. Nah, Daniel Goleman yang memaknai empati sebagai kemampuan memahami perasaan orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan, serta memberikan respon belas kasihan terhadap kesusahan orang lain tersebut. Sarah Hashim Abdullah dalam penelitiannya terkait pola asuh dan empati anak juga berpandangan yang serupa, bahwa empati adalah kemampuan seseorang memahami perasaan orang lain serta memberikan tanggapan emosional yang tepat tentang masalah tersebut. Nah, perilaku empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan merasakan serta pengalaman dari orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan, dan menunjukkan perhatian, pengertian, dan kepedulian terhadap kebutuhan dan keinginan orang lain. Nah, perilaku empati mencakup kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama, mengamati ekspresi wajah dan bahasa tubuh orang lain, menghargai perasaan dan emosi mereka, dan merespon dengan cara mendukung dan menghormati. Hal ini juga melibatkan kemampuan untuk mempertimbangkan perspektif orang lain dan mengambil tindakan yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan mereka. Baik, materi yang kedua yaitu adalah jenis-jenis empati. Nah, jenis-jenis empati ada dua, yaitu kognitif empati dan juga afektif empati. Nah, kognitif empati mengacu kepada kemampuan seseorang dalam memahami perasaan orang lain, namun tetap masih dalam lingkup pandang orang lain tersebut. Nah, sikap berempati mendasar perilaku prososial yang berhasil akhir dari rasa altruisme. Dalam pendidikan kedokteran dan kegiatan pelayanan kesehatan pasien, empati sebagai kognitif empati lebih dominan diterapkan kepada seorang dokter karena harus bisa mengerti dan memahami pengalaman atau apa yang sedang dirasakan, dicemaskan, atau dikhawatirkan oleh pasien. Nah, yang kedua adalah afektif empati. Nah, afektif empati ini adalah kemampuan atau karakteristik primer seseorang berbagi emosi. Maksudnya yaitu dapat merasakan emosional terhadap respon orang lain, ikut merasakan perasaan orang lain, atau ikut merasakan kesusahan dalam menanggapi kesusahannya orang lain. Nah, afektif empati ini dapat diukur melalui state empati atau trait empati, yaitu state empati adalah sikap responsif empati terhadap situasi sehingga cenderung berkaitan dengan kejadian yang sedang terjadi. Sedangkan trait empati yaitu kemampuan secara umum untuk saling berbagi emosi orang lain, seperti berbagi kesedihan, rasa marah, atau rasa sakit. Materi selanjutnya adalah contoh-contoh perilaku empati. Yang pertama adalah menghibur teman. Nah, apabila ada seorang teman yang sedang bersedih, lalu selanjutnya kita datang untuk berusaha menghibur teman tersebut, maka itulah yang dinamanya empati. Dengan menghibur teman yang sedang bersedih, maka turut membantunya dan menyatakan kepeduliannya. Yang kedua adalah menjenguk teman. Nah, jika ada teman kita yang sedang sakit, maka kewajiban kita adalah menjenguknya. Menjenguk teman yang sakit dan memberikannya motivasi serta harapan untuk sembuh adalah sebuah bentuk rasa kepedulian dan juga rasa empati. Yang ketiga adalah membantu teman. Nah, menemukan teman yang sedang dalam kesusahan dan butuh bantuan, maka sebagai seorang teman seharusnya membantunya. Menolong teman dan membantu teman yang sedang butuh bantuan merupakan bentuk empati dan rasa peduli. Nah, yang keempat adalah turut senang dengan kabar bahagia. Mendengar kabar bahagia, tentunya kita akan juga ikut merasakan senang. Nah, inilah bentuk empati yang harus dimiliki oleh setiap orang. Yang kelima adalah memberikan pujian. Nah, memberikan pujian kepada seseorang yang berhasil meraih sesuatu merupakan perwujudan dari sikap empati. Memberikan pujian kepada seseorang akan membuat orang tersebut bahagia. Yang keenam adalah memberikan hadiah. Selain memberikan pujian, kita juga diperkenankan untuk memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada orang tersebut. Nah, ini merupakan bentuk atau perwujudan dari rasa empati yang kita miliki. Nah, yang ketujuh adalah berbagi rezeki. Nah, membagikan rezeki kepada kita yang mempunyai kepada orang yang membutuhkan atau kekurangan merupakan salah satu bentuk dari rasa empati. Yang kedelapan adalah turut mendoakan. Nah, apabila ada seseorang yang sedang menderita, lalu kita turut mendoakannya agar segera diberi kemudahan. Ini tergolong dalam tindakan empati.
Yang kesembilan adalah memberikan bantuan. Ketika datang seseorang yang membutuhkan bantuan, maka kita seharusnya memberikannya mereka bantuan. Tidak perlu berlebihan, cukup dengan menawarkan atau memberikan bantuan semampunya kita. Yang ke-10 adalah memberikan sumbangan. Nah, jika kita melihat orang-orang yang terlantar di jalanan, maka disarankan untuk memberikan sumbangan kepadanya. Ini lebih baik daripada menutup mata dan bersikap tidak peduli. Nah, yang terakhir adalah mengajarkan ilmu. Tidak banyak yang tahu bahwa memberikan ilmu yang kita punya kepada orang merupakan bentuk dari sikap empati. Ini merupakan contoh empati yang sangat mudah sekali untuk kita terapkan. Materi terakhir yaitu peran empati dalam bimbingan konseling. Dalam situasi konseling, empati adalah kemampuan konselor untuk menyatu dengan konseli dan memantulkan pemahaman ini kepada mereka. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, tetapi empati secara esensial adalah suatu upaya untuk berpikir dengan alih-alih atau mengenai konseli dan untuk menyerap komunikasi, maksud dan pengertian konseli tersebut. Empati hadir saat konselor secara akurat dapat merasakan perasaan dari konseli mereka dan dapat mengkomunikasikan persepsi ini supaya konseli mengetahui bahwa orang lain telah memasuki dunia perasaan tanpa prasangka, proyeksi maupun evaluasi. Makna empati dalam konseling adalah suatu proses di mana konselor secara mendasar melihat dan memahami permasalahan dan posisi yang dihadapi konseli dari sudut pandang konseli, dimulai dengan mengidentifikasi perasaan konseli. Nah, empati dalam konseling menjadikan konselor menempatkan dirinya seperti yang dialami oleh konseli, namun tidak terlepas dari atas apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang konselor. Baik, itulah penjelasan singkat saya mengenai perilaku empati. Selanjutnya yaitu adalah pendekatan dalam konseling. Nah, pendekatan dalam konseling ini ada 3, yaitu konseling direktif, konseling non-direktif, dan juga konseling aklektik. Nah, yang pertama adalah konseling direktif. Nah, konseling direktif adalah konselor mengambil peranan penting dan berusaha memberi pengarahan yang sesuai dengan penyelesaian masalahnya. Konselor menjadi pusat dalam proses penyelesaian masalah. Nah, konseling direktif ini sering disebut dengan train factor konseling. Nah, konseling ini menilai tinggi kemampuan manusia untuk berpikir rasional dan memandang masalah konseling sebagai masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan kemampuan itu. Adapun tujuannya yaitu membantu konseli untuk merubah tingkah laku yang emosional dan impulsif dengan tingkah laku rasional dengan sengaja, secara teliti dan berhati-hati. Adapun langkah-langkah pelaksanaan konseling direktif, yaitu yang pertama tahap analisis. Nah, merupakan langkah pengumpulan data atau informasi tentang konseli. Informasi atau data tersebut dikumpulkan mencakup segala aspek kepribadian seperti kemampuan, minat, motif, kesehatan, dan karakteristik lainnya. Yang kedua adalah tahap sintesis, yaitu usaha merangkum, menggolongkan, dan menghubungkan data yang telah terkumpul pada tahap analisis. Yang ketiga adalah diagnosis, yaitu tahap menginterpretasikan data dalam bentuk masalah. Perumusan diagnosis dilakukan melalui proses pengambilan atau penarikan kesimpulan yang logis. Pada tahap ini ditentukan masalah apa yang dihadapi oleh konseli, kemudian menemukan penyebab dan juga gejalanya. Yang keempat adalah tahap prognosis, yaitu bersangkutan dengan upaya memprediksi kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang. Konseli diajak untuk menyadari kemungkinan yang akan terjadi jika keadaan seperti sekarang ini tetap berlanjut. Yang kelima adalah tahap treatment. Nah, langkah ini diambil oleh konselor dan konseli, dilakukan ke arah di mana subjek dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Nah, usaha-usaha pada langkah ini diantaranya yang pertama menciptakan dan meningkatkan hubungan baik antara konselor dengan konseli. Yang kedua, menafsirkan data yang telah ada dan mengkomunikasikannya kepada konseli. Yang ketiga, memberikan saran atau ide kepada konseli atau merencanakan kegiatan yang dilakukan bersama konseli. Yang keempat, membantu konseli dalam melaksanakan rencana kegiatan. Yang kelima, menunjukkan kepada konselor atau ahli lain untuk memperoleh diagnosis atau konseling dalam masa yang lain. Nah, tahap terakhir itu adalah tindak lanjut, yaitu merujuk pada segala kegiatan membantu peserta didik setelah mereka memperoleh layanan konseling. Nah, tindak lanjut ini meliputi semua hal yang telah dilakukan konselor kepada konseli dalam menghadapi masalah baru atau masalah yang muncul lagi, dan penilaian terhadap efektivitas dari konseling.
Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari konseling direktif ini, nah kelebihannya yaitu yang pertama waktu yang dibutuhkan lebih singkat, yang kedua data yang didapatkan lebih lengkap karena menggunakan teknik pengumpulan data yang memadai, yang ketiga solusi yang diberikan konselor dapat digunakan sebagai dasar pemikiran konseli dalam pemecahan masalahnya, yang keempat cocok digunakan untuk konseli yang kurang berpendidikan, konseli yang tidak mau terbuka dan anak-anak serta individu dengan masalah-masalah yang tidak terlalu bersifat emosional. Nah, adapun kekurangannya yaitu yang pertama meragukan kemampuan konseling untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua, tidak efektif untuk konseling dengan masalah emosional yang lebih mendalam. Nah, yang kedua adalah konseling non-direktif. Nah, setelah konseling direktif dilakukan, maka berlanjut lagi ke konseling non-direktif. Nah, konseling non-direktif biasa juga disebut client-centered therapy adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan konseli agar tercapai gambaran yang serasi antara ideal self dengan aktual self. Adapun ciri-ciri dari konseling non-direktif yaitu yang pertama, menempatkan konseli pada kedudukan sentral, konseli aktif untuk mengungkapkan dan mencari pemecahan masalah. Jadi hubungan ini menekankan pada aktivitas konseli dan tanggung jawab konseli sendiri. Yang kedua adalah konselor berperan hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan konseli untuk bisa berkembang sendiri. Jadi konselor berperan membantu konseli dalam merefleksikan sikap dan perasaan-perasaannya. Yang ketiga adalah konseli adalah merupakan objek dari subjek yang memegang otoritas, sedangkan konseli harus mengikuti dan taat kepada apa yang digariskan oleh pemegang otoritas. Yang keempat, pemegang otoritas adalah orang yang paling tahu segala hal. Dialah yang menunjukkan, mencarikan atau memberikan jalan kepada konseli. Jadi pemegang otoritas adalah berperan sebagai faktor penentu bagi konseli. Adapun peran konselor dalam konseling non-direktif ini yaitu yang pertama, konselor tidak memimpin, mengatur atau menentukan proses perkembangan konseling, tetapi hal tersebut dilakukan oleh konseli sendiri. Yang kedua, konselor merefleksikan perasaan-perasaan konseli sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh konseli. Yang ketiga, konselor menerima konseli dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Yang terakhir, konselor memberi kebebasan kepada konseli untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari konseling ini yaitu yang pertama, pemusatan pada konseli dan bukan pada terapis. Yang kedua, identifikasi dan hubungan terapi sebagai wahana utama dalam mengubah kepribadian. Yang ketiga, lebih menekankan pada sikap terapi daripada teknik. Yang keempat, memberikan kemungkinan untuk melakukan penelitian dan penemuan kuantitatif. Yang kelima, penekanan emosi, perasaan, dan afektif dalam terapi. Yang keenam, menawarkan perspektif yang lebih up to date dan optimis. Dan selanjutnya, konseli memiliki pengalaman positif dalam terapi ketika mereka fokus dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, konseli merasa mereka dapat mengekspresikan dirinya secara penuh ketika mereka mendengarkan dan tidak dijustifikasi. Nah, adapun kekurangannya yaitu kekurangnya kekonkretan dalam proses konseli, lebih efektif ketika menggunakan bahasa verbal dan dengan konseli yang cerdas, terus mengabaikan faktor ketidaksadaran dan insting naluri, dan juga berurusan dengan hal-hal yang ada di permukaan. Nah, selanjutnya adalah tahap eklektik. Nah, setelah tahap konseling non-direktif dilakukan, maka masuk ke dalam tahap eklektik. Nah, tahap eklektik ialah proses konseling dengan menggabungkan metode konseling direktif dan juga non-direktif. Nah, dalam proses ini, siswa diberikan berbicara, namun ada saatnya guru menjawab dan merespon apabila ada pernyataan siswa yang kurang tepat atau perlu adanya pengarahan. Nah, keuntungannya yaitu siswa bisa mengeluarkan semua isi hatinya yang membuat hatinya risau terhadap masalah yang dialami. Lalu guru juga merespon dengan cara mengarahkan siswa untuk perubahan dari sikap yang dilakukannya. Nah, konseling ini dikategorikan menjadi 4, yaitu yang pertama technical eclecticism, yaitu berpegang pada salah satu gabungan teori, sementara tekniknya ditambahkan oleh teori lain. Yang kedua,
problem oriented eclecticism, yaitu menganut beberapa teori konseling dan diaplikasikan berdasarkan tipe masalah konseling dan dapat digunakan teori berbeda pada konseling yang berbeda. Yang ketiga yaitu adalah introducer eclecticism, yaitu penguasaan beberapa teori dan diaplikasikan secara berangkai kepada seorang konseli menurut perkembangan masalah konseli atau wacana kajian dalam prosedur konseling. Yang keempat, systematic eclecticism, yaitu integrasi atau sintesis pandangan banyak teori dan penyusunan prosedur sistematis dengan para mental atau peta alur yang jelas serta pemilihan teknik dari berbagai teori. Nah, adapun tahap-tahap dari konseling eklektik ini yaitu yang pertama, tahap eksplorasi masalah. Nah, pada tahap ini konselor menciptakan hubungan sebaik mungkin dengan konseli, membina hubungan saling percaya, saling menggali kepercayaan konseli lebih dalam, mendengar apa yang menjadi perhatian konseli, menggali pengalaman konseli dan merespon isi, perasaan, dan arti dari apa yang dibicarakan konseli. Yang kedua adalah tahap perumusan masalah. Nah, setelah konselor mengetahui masalah konseli, maka selanjutnya itu adalah merumuskan dan membuat kesepakatan masalah apa yang sedang dihadapi. Jika masalah tidak disepakati, maka perlu kembali ke tahap pertama. Yang kedua adalah tahap identifikasi alternatif, yaitu konselor dan konseli mengidentifikasi alternatif dari pemecahan masalah yang telah disepakati. Nah, alternatif yang disepakati ini sangat mungkin dilakukan, yaitu yang tepat dan realistik. Nah, konselor dapat membantu konseli menyusun daftar alternatif. Nah, konseli memiliki kebebasan untuk memilih alternatif yang ada. Namun, pada hal ini konselor tidak diperbolehkan untuk melakukan alternatif yang harus dilakukan oleh konseli. Yang keempat adalah tahap perencanaan. Nah, jika konseli telah memilih alternatif, maka selanjutnya yaitu adalah merencanakan kegiatan. Nah, rencana ini menyangkut apa saja yang akan dilakukan dan sebagainya. Yang kelima adalah tahap tindakan atau komitmen. Nah, tindakan berarti operasionalisasi rencana yang disusun. Konselor perlu mendorong konseli untuk berkemauan melaksanakan rencana-rencana itu. Usaha konseli untuk melaksanakan rencana sangat penting untuk keberhasilan konseling. Karena tanpa ada tindakan, nyatanya konseli tidak ada artinya. Nah, yang terakhir adalah tahap penilaian atau umpan balik. Nah, konselor dan konseli perlu mendapatkan umpan balik dan penilaian tentang keberhasilannya. Jika ternyata ada kegagalan, maka perlu dicari apa penyebabnya dan konseli harus bekerja mulai dari awal lain. Mungkin diperlukan rencana-rencana baru yang lebih sesuai dengan keadaan konseli dan perubahan yang dihadapi oleh konseli. Itulah penjelasan singkat saya mengenai perilaku, empati, dan pendekatan dalam konseling. Saya mohon maaf apabila saya memiliki banyak kesalahan kata dan video saya masih banyak kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.